Shalom, selamat pagi adik-adik semua, adik-adik kelas remaja yang berbahagia di rumah. Kita bertemu lagi dalam kelas daring sekolah minggu di YouTube JFC. Kakak Meli ucapkan selamat pagi untuk adik-adik semua bersama keluarga di rumah. Selamat hari Minggu, apa kabar? Semua sudah siap untuk kita beribadah di pagi hari ini? Kakak Meli harap semua sehat-sehat dan baik-baik saja. Marilah kita mengawali ibadah kita di pagi hari ini dengan menyanyikan satu lagu yang berjudul Yesus Itulah Satu-Satunya. Adik-adik, mari kita berdoa untuk membuka ibadah di pagi hari ini. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur karena perbuatan-perbuatan besar yang Tuhan kerjakan. Karena Tuhan, Engkau baik, hanya Engkau satu-satunya penolong kami. Kami bersyukur karena di masa pandemik ini Tuhan terus menyertai dan menolong kami semua. Dan sore dan pagi ini kami dengan sehat, kuat, boleh mengikuti ibadah di pagi hari ini. Tuhan Yesus kiranya berkenan memberkati kami semua dalam ibadah ini. Dan biarlah Tuhan sendiri menolong dan memberkati kami dengan firman. Dan biarlah pujian penyembahan kami di pagi hari ini berkenan kepadamu. Kami memuji dan menyembah Engkau, mengucap syukur dan membilang banyak terima kasih. Di dalam nama Yesus Kristus kami tabiskan ibadah kelas remaja di pagi hari ini. Amin. Iya, kita akan mendengarkan firman Allah, mendengarkan cerita. Tapi sebelumnya kami mengajak kita menyanyikan sebuah lagu yaitu untuk memuji dan menyembah Tuhan di pagi hari ini, yaitu lagu Seperti Rusa Rindu Sungaimu. Kita berdoa. Tuhan Yesus, firman-Mu adalah pelita dan terang di jalan kami. Firman-Mu adalah kompas, firman-Mu adalah kehidupan. Kami bersyukur karena kesempatan yang indah di pagi hari ini. Kami akan belajar lagi. Dan biarlah firman Tuhan di pagi hari ini akan kami baca dan renungkan menjadi makanan rohani yang bermanfaat
untuk pertumbuhan rohani kami semua. Tuhan memberkati dan biarlah Roh Kudus menuntun kami semua. Haleluya. Amin. Ya, adik-adik, bacaan Alkitab dalam pelajaran ke-45 terambil dari kitab Injil Lukas pasal 7 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-17. Kitab Injil Lukas pasal 7 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-17. Judul pembahasan kita adalah tentang topik besarnya adalah Yesus penyelamat. Kita akan membahas satu topik yaitu tentang Yesus membangkitkan anak muda di Nain. Lukas 7 ayat 11 hingga ayatnya yang ke-17. Kakak Beli akan bacakan untuk kita semua. Yesus membangkitkan anak muda di Nain. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia. Dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar. Anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda. Dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, "Jangan menangis." Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya. Dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Maka bangunlah orang itu dan duduk, dan mulai berkata-kata. Dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan, dan mereka memuliakan Allah. Sambil berkata, "Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita. Dan Allah telah melawat umatnya." Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. Ya, adik-adik, Kakak Beli beberapa waktu yang lalu menjelaskan tentang satu cerita yang tentang Yesus ditolak di Nazaret. Dan hari ini kita lagi masuk ke kisah masih di sekitar Nazaret, yaitu di Nain, di Galilea, ya, di provinsi Galilea. Karena Yesus itu dia melayani lebih banyak itu di Galilea. Karena Yesus kalau ke Yudea, ke Yerusalem dan lain-lain itu karena ada acara-acara gereja, acara-acara ibadat Yahudi. Jadi Yesus lebih banyak memulai pelayanannya dan melakukan pelayanannya itu di seputaran provinsi Galilea, di Kapernaum, di Genesaret, di pinggir danau, kemudian di Nazaret sendiri, kota kelahiran, kota di mana Yesus dibesarkan setelah mereka balik dari Mesir. Peristiwa yang kita baca hari ini, satu peristiwa yang ditulis oleh Lukas sangat jelas sebagai sebuah kisah sejarah. Makanya dalam kisah ini Lukas menulis dan menyebut satu kota, yaitu Nain. Peristiwa-peristiwa sejarah itu berisi tanggal, berisi tempat kejadian, dan berisi orang-orang yang terlibat dalam situ. Itu untuk dikenang maksudnya, peristiwa-peristiwa sejarah. Dan ini salah satu peristiwa itu. Dalam suratnya kepada Theophilus, Lukas menceritakan kisah ini. Dan kalau adik-adik kita baca kisah ini sebenarnya kisah yang sangat menarik sekali. Tentang satu hal, yaitu tentang siapa itu Yesus. Tentang Yesus itu siapa. Kalau kita baca di sini, jadi Yesus ini dengan murid-muridnya sebenarnya kalau kita baca mulai dari ayat 1, dalam bacaan kita mulai dari ayat 1, sebenarnya Yesus ini baru saja dalam perjalanan dari Kapernaum, satu kota lagi di Galilea, dari Kapernaum, dan Yesus ini sedang berjalan menuju satu kota lagi yaitu Nain. Kalau adik-adik baca Lukas pasal 7, itu Yesus baru menyembuhkan hamba seorang perwira yang sakit berat dan hampir mati di Kapernaum. Dapat kita baca di Lukas pasal 7 ayatnya yang kedua itu. Di situ ada seorang perwira yang punya seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Jadi ini suatu peristiwa di mana Yesus baru sembuhkan satu orang yang hampir mati. Terus Yesus dan muridnya dalam perjalanan menuju Nain. Saya lihat petanya jauh. Nanti kalau adik-adik buka peta di belakang di Alkitab, itu peta dari Kapernaum ke Nain itu jauh. Kalau hitung jaraknya itu sekitar 25 mil. Jadi perjalanan jauh, perjalanan sehari.
Bisa jalan dari pagi sampai sore. Dan kisah ini terjadi di depan pintu gerbang. Kisah yang kita baca ini. Orang-orang yang dari dalam keluar pintu gerbang, Yesus juga dengan rombongan yang banyak masuk ke dalam pintu gerbang. Makanya kita tidak heran kalau di ayat 17 terakhir bilang, maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitar. Tersebar karena orang-orang banyak sekali yang ikut dan lihat. Kita lihat ayat yang ke-11 dulu. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia. Dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Ini rombongan ini. Rombongan besar ini. Dorang dari Kapernaum ini, mau ke Nain ini. Dan setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar. Anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda. Dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Dan orang banyak dari dalam kota juga sedang keluar ini. Waktu ketemu di dekat pintu gerbang. Dan ayat yang ke-13 ini yang luar biasa. Adik-adik, dalam surat Lukas, Lukas tidak pernah menggunakan kata ini. Kalau adik-adik perhatikan di situ, kata Tuhan. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, jangan menangis. Kata Tuhan di sini dari kata Yunani kurios, ya. Lukas tidak pernah menggunakan kata ini, kata Tuhan ini dalam tulisannya. Dan pada bacaan yang kita baca ini, Lukas menggunakan kata itu. Kalau adik-adik baca dalam Lukas 7 tadi, di ayatnya yang ke-6, itu hamba perwira itu dia menggunakan kata Tuhan juga, menggunakan kata yang sama, kurios, tapi dengan istilah yang dalam bahasa Indonesia kita sebut dengan Tuhan. Dalam Lukas pasal 7 itu. Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu. Perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, Tuhan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Jadi perwira menggunakan kata yang sama, tapi dengan arti yang berbeda. Tapi Lukas menulisnya secara jelas. Dan ini adalah pandangan Lukas sendiri tentang siapa itu Yesus. Jadi dalam bacaan ini, Lukas sebenarnya sedang mengakui bahwa Yesus itu Tuhan. Bahwa Yesus adalah Tuhan. Makanya dia tulis begini, dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, jangan menangis. Adik-adik, kalau kita pergi ke orang meninggal punya rumah, terus kita lihat orang semua ada menangis ramai di situ, baru kita berdiri di pinggir orang-orang yang baru kita baterai, jangan menangis. Itu bagaimana responnya? Dong bisa kecewa ya. Kalau orang-orang Papua itu, kok bisa pukul kau itu. Kau ini sampai kau suruh stop menangis ini, ya. Adik-adik, kalau orang Papua meninggal terus kita belanja menangis, wah itu masalah besar. Tidak bisa ya. Pasti kita datang juga dan menangis. Dan Yesus pernah lakukan itu waktu Lazarus meninggal. Kalau adik-adik ingat cerita Lazarus, waktu yang Lazarus mendekat Maria dan Marta ke rumah, dan dok kasih tahu dia bilang Lazarus sudah meninggal, sudah mati. Langsung Yesus menangis. Tapi di kisah ini Yesus bilang jangan menangis. Ada kisah yang menarik. Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya. Dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Adik-adik, kalau adik-adik sering kita diskusi tentang hukum Taurat. Jadi orang-orang Yahudi itu tidak boleh memegang mayat, itu najis. Dan itu juga dilakukan oleh kita punya saudara-saudara Muslim juga. Jadi kalau ada mayat, kita tidak boleh pegang. Kalau orang-orang Kristen sekarang bisa. Kita keluarga meninggal tuh kita peluk sampai cium. Mau tutup peti itu kita peluk sampai. Itu biasa ya. Tapi kalau orang Yahudi tidak boleh. Memang sentuh usungan itu tidak najis. Kalau sentuh mayat langsung itu najis bagi orang Yahudi. Jadi peristiwa yang Yesus lakukan ini sebenarnya peristiwa-peristiwa yang dalam konteks budaya dan konteks hidup orang Yahudi ini sebenarnya peristiwa-peristiwa yang tidak bisa dilakukan. Menyentuh usungan jenazah seperti itu tidak bisa. Tidak dilakukan oleh orang-orang, tidak lazim begitu. Karena itu dianggap najis juga. Seperti itu. Seperti Yesus itu mau pegang jenazah begitu. Ini memang peristiwa yang, makanya dalam peristiwa ini Lukas menjelaskan tentang satu hal yang luar biasa.
Bahwa Yesus itu dia ini Tuhan. Jadi Lukas ingin menjelaskan kepada pembaca, terutama kepada Theophilus penerima surat ini, bahwa Yesus adalah Tuhan. Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Ayat 15, maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata. Dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Dia duduk, dia bangun, dia duduk, langsung dia bicara-bicara. Adik-adik, kalau orang sudah mati begini, kalau bangun dan duduk bicara, pasti kita semua takut. Ini memang sudah lazim. Makanya dalam ayat 16 itu semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah. Adik-adik, mereka takut sekali dan yang hebat itu mereka memuliakan Allah. Mereka semua pikir saya bahwa ini pasti seorang nabi. Makanya mereka bilang seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita dan Allah telah melawat umatnya. Mereka memikir dia nabi. Mereka pikir dia nabi, tapi Lukas sudah ambil kesimpulan di atas. Lukas menggunakan istilah kurios. Tuhan melihat janda itu. Tuhan melihat janda itu. Orang-orang banyak itu takut karena mereka bertemu Tuhan. Orang-orang banyak itu takut karena mereka bertemu Tuhan. Mereka pikir ini Tuhan sudah ini. Tapi mereka punya kesimpulan bahwa ia seorang nabi besar. Dan mereka pikir bahwa memang Tuhan sedang melawat umatnya. Tapi Lukas sudah punya kesimpulan di atas tentang siapa itu Yesus dalam ayatnya yang ke-13, yaitu ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Adik-adik, kalau kita bicara tentang salah satu sifat Tuhan, Tuhan itu dia adalah pelindung bagi janda-janda dan orang-orang miskin, anak-anak yatim. Dapat kita baca dalam Mazmur 68 ayatnya yang ke-5 atau ke-6. Kita periksa dulu Mazmur 68. Mazmur 68 ayat 5 dan 6. Bernyanyilah bagi Allah, masmurkanlah namanya, buatlah jalan bagi dia yang berkendaraan melintasi awan-awan. Namanya ialah Tuhan, beriarialah di hadapannya. Bapa bagi anak yatim dan pelindung bagi para janda. Itulah Allah di kediamannya yang kudus. Jadi peristiwa yang Yesus bikin ini sebenarnya peristiwa Yesus sedang ingin menunjukkan kepada orang-orang yang banyak itu. Murid-murid yang berbondong-bondong, orang-orang di luar kota, dari pengusung jenazah, bahwa saya ini Tuhan sudah. Dan belas kasihan Yesus itu menunjukkan bahwa dia itu Tuhan, dia itu Allah. Karena sifatnya memang seperti itu. Sifat Allah, berbelas kasih. Dan Allah itu dalam Mazmur 68 tadi, Bapa bagi anak yatim dan pelindung bagi para janda. Itulah Allah di kediamannya yang kudus. Tentu janda-janda yang takut kepada Tuhan ya, bukan janda yang suka gaya-gaya itu ya. Jadi seperti itu. Adik-adikku yang Kakak Meli kasihi, yang lucu lagi dari kisah ini, bukan lucu tapi agak aneh, yaitu peristiwa ini terjadi di provinsi Galilea, Kana, Nazaret, itu semua ada di provinsi Galilea. Kalau adik-adik buka peta. Tapi ayat 17 itu Lukas tulis begini. Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. Adik-adik kalau buka peta baru lihat Yudea itu satu tempat yang jauh sekali dari daerah-daerah yang kita baca tadi, yang tentang Nain tadi. Yudea itu provinsi yang ada di atas, dekat Laut Mati. Ada Hebron, ada Bethlehem, Yerusalem, itu semua ada di Yudea. Sedangkan peristiwa ini terjadi di Nain, di Galilea. Tapi kenapa Lukas bilang berita ini tersiar sampai di Yudea? Karena orang-orang banyak itu semua ada yang mau pulang ke sana. Orang-orang yang berbondong-bondong tadi ini ada sebagian nanti pulang ke Yudea. Dan mereka ini yang sampaikan berita sampai di Yudea. Kalau bicara Yudea itu bicara Yerusalem, bicara Bethlehem, kampung-kampung yang ada di Yudea. Jadi peristiwa ini terjadi dan membuat heboh.
Sebenarnya Lukas sedang menjelaskan bahwa peristiwa ini heboh sampai di Yerusalem. Karena bicara Yudea, Yerusalem itu ibu kota provinsi Yudea. Galilea itu ada di bawah. Jadi peristiwa ini luar biasa. Sebenarnya Lukas hanya ingin menjelaskan kepada pembaca, yaitu Theophilus, dan juga kepada orang-orang percaya, kepada adik-adik dan kakak Meli, bahwa Yesus adalah Tuhan. Yang aneh adalah setelah peristiwa di Kapernaum, Yesus berjalan sepanjang hari menuju kota Nain. Ini bukan kebetulan. Ini bukan suatu peristiwa kebetulan. Bukan suatu tiba-tiba mereka bertemu di pintu gerbang. Ini sebuah rancangan Allah untuk menunjukkan kepada orang-orang yang banyak ini, yang baku ketemu ini, bahwa saya ini Tuhan. Saya ini bisa mengatur, saya ini pelindung, saya bisa menolong, saya bisa menyelamatkan. Makanya pesan firman Tuhan kepada kita adalah bahwa Tuhan itu penolong dan bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan hidup kita ini, kita harus sandar kepada Dia. Kalau di kisah Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum, itu Yesus menyembuhkan itu karena atas permintaan perwira itu. Karena kalau kita baca, perwira bilang sama ini, dia pemurid-murid, kamu tolong kasih tahu Yesus, Kak, saya punya hamba yang saya sangat sayang dia ada sakit, jadi bilang, Yesus tolong Kak, datang sembuhkan dia. Dalam ayat 4 itu, mereka datang kepada Yesus, dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya, katanya, ia layak engkau tolong. Jadi mereka meminta Yesus menolong. Tetapi janda ini dengan anaknya yang keluar kota ini, peristiwa yang sorenya ini, malamnya, ini berbeda. Karena belas kasihan, dan itu karakter Allah, belas kasihan. Yesus tidak perlu permintaan janda itu, dan juga orang-orang banyak itu. Yesus karena belas kasihan, jadi Yesus langsung sembuhkan. Dan ada 3 peristiwa di mana Yesus memang sembuhkan. Sama dengan kisah anak Yairus. Yairus yang lepo anak sakit dan mati itu. Juga sama dengan Yesus membangkitkan 3 orang ya adik-adik. Adik-adik mungkin sudah tahu. Ada anak Yairus, kemudian ada Lazarus, Maria dan Marta saudara, dan yang satu adalah anak muda ini. Yaitu anak muda di Nain ini. Pesannya adalah apa? Pesannya adalah bahwa Yesus adalah Tuhan, itu jelas dan tegas dalam bacaan ini. Dan kita harus percaya kepada Dia. Kita harus menyandarkan hidup kita kepada Dia dan memuliakan Dia senantiasa. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang itu. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah. Hanya itu saja memang kita bisa buat. Memuliakan Allah dalam hidup kita. Tuhan menolong kita, adik-adik semua, sehingga di masa-masa yang new normal ini kita bisa terus berjalan. Adik-adik terus semangat untuk mengerjakan tugas-tugas, sekolah-sekolah, tugas-tugas online untuk kesuksesan kita nanti. Tuhan memberkati adik-adik semua. Kita akan memberikan persembahan syukur. Kakak Meli mengajak kita untuk menyanyikan lagu yang berjudul Betapa Baiknya Engkau Tuhan. Adik-adik, kita akan berdoa untuk mengakhiri pelajaran dan ibadah kita di pagi hari ini. Kita juga akan berdoa untuk sidang jemaat yang akan berlangsung. Kita juga akan berdoa untuk adik-adik yang belajar secara online. Kita juga berdoa untuk guru-guru. Dan kita juga mengucap syukur untuk acara pernikahan Kakak Trifosa yang sudah berlangsung dengan baik. Mari kita berdoa.
Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur di pagi hari ini. Karena Tuhan baik dan mengasihi kami. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu dalam hidup kami. Kami berdoa juga untuk kegiatan-kegiatan kami selama masa pandemi corona ini. Untuk kegiatan-kegiatan belajar di rumah bagi adik-adik remaja semua. Tuhan kiranya memberkati mereka. Biarlah mereka terus semangat untuk belajar secara online, mengerjakan tugas-tugas dan mengumpulkan tugas-tugas. Tuhan memberkati HP-HP yang mereka pakai. Mungkin ada yang rusak atau ada kendala-kendala. Tuhan, Engkau campur tangan dan buka jalan. Berdoa untuk orang-orang tua, saudara-saudara mereka. Tuhan kiranya memberkati semuanya. Rencana, harapan, dan cita-cita masa depan mereka kami serahkan kepadamu Tuhan. Biarlah Engkau tuntun dan memberkati mereka semua. Adik-adik remaja putri, adik-adik remaja putra. Tuhan kiranya memberkati mereka semua. Kami doa dan mengucap syukur atas penyelenggaraan ibadah online yang terus kami lakukan. Tuhan kiranya memberkati. Firman-firman Tuhan yang telah ditaburkan kiranya menjadi berkat bagi anak-anak, adik-adik semua. Berdoa dan menyerahkan juga kami mengucap syukur karena Kakak Fosa yang boleh melangsungkan acara pernikahan dan berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan. Kami berdoa juga dan mengucap syukur untuk kegiatan-kegiatan majelis jemaat Tuhan, sidang jemaat Tuhan kiranya memberkati semuanya. Berdoa dan menyerahkan kakak-kakak pengasuh semua ke dalam tangan-Mu, yang laki-laki, yang perempuan, yang sudah menikah, yang belum menikah. Kami berdoa secara khusus menyerahkan kakak pengasuh, kakak Cerin yang dalam keadaan sakit, pengobatan di rumah sakit provinsi. Tuhan kiranya beri kesembuhan. Berdoa dan menyerahkan kakak-kakak pengasuh, juga kakak-kakak PAM secara khusus yang terus setia melayani kami dalam perekaman video-video ini. Kakak Beni dan Ongen, Tuhan kiranya memberkati mereka. Juga teman-teman tim multimedia, Bapak Alphonse dan teman-teman semua yang membantu memproses video ini sehingga menjadi materi di YouTube JFC. Tuhan kiranya memberkati mereka semua. Rencana-rencana dan cita-cita mereka Tuhan Engkau kabulkan. Berdoa dan menyerahkan juga keluarga-keluarga kami, kakak pengasuh, Tuhan berkati anak-anak, suami, istri, Tuhan menolong. Yang belum menikah, Tuhan Engkau sediakan pasangan yang baik bagi mereka. Kakak-kakak yang masih dalam bangku studi, baik yang ada di kota Manokwari ini atau ada di luar kota, Tuhan memberkati, baik di Jayapura, di Yogyakarta, kakak Denny, juga yang ada di Unipas ini, Tuhan memberkati semuanya. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur dan mengakhiri ibadah di pagi hari ini. Tuhan kiranya memberkati kami dalam masa pandemi ini. Biarlah kami terus sehat, kuat, dan biarlah hidup kami terus menjadi contoh dan teladan bagi orang lain. Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus kami mohon berkat Tuhan. Amin. Ya adik-adik, terima kasih. Demikianlah ibadah kita di minggu pagi hari ini. Tuhan memberkati adik-adik semua. Shalom.